Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Hai kalian semuanya, para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Selamat malam. Dan bertemu lagi di sini dengan Mini Kazot. Seperti yang kalian lihat ya, temanya hari ini agak sedikit berbeda. Karena tema hari ini kita akan ada dark-darknya gitu ya. Mengingat podcast kali ini tuh bukan berisi motivasi sebenarnya, tapi lebih ke awareness terhadap salah satu sifat yang emang itu red flag banget alias harus dijauhi. Nah, sebelum Mini Kazon mulai untuk podcastnya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan juga jangan lupa senantiasa jaga kesehatan dan kondisi di tengah-tengah cuaca yang gak menentu. Dan kalian juga yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan ya. Semoga bisa lancar sampai akhir. Amin. Oke, dan sekarang Mini Kazon akan mulai membawakan tema podcast pada malam hari ini. Dan untuk temanya yaitu tentang manipulasi, aka manipulative. Oke, nah kalian pasti familiar ya, atau pernah dengar gitu tentang kata manipulatif ya. Sifat ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang mereka ini problematik, alias mereka ini tuh memang punya satu karakter yang emang itu gak baik ya. Karena ini dampaknya akan besar terhadap orang lain atau partnernya. Nah, yuk kita kupas tuntas mengenai manipulatif ini ya. Jadi, seperti yang kita tahu, sifat-sifat yang ada pada manusia itu emang gak sempurna ya teman-teman. Tapi di sini kenapa Mini mau bahas tentang manipulatif? Karena kayaknya banyak banget nih dari entah itu teman-temannya Mini ataupun beberapa cerita ya yang Mini dengar itu banyak sekali yang memang mengatasnamakan manipulatif ini dalam permasalahan mereka gitu. Jadi banyak banget masalah-masalah nih yang memang endingnya itu karena manipulatif gitu, sifat manipulatif, entah itu dari pasangan, dari teman sendiri, atau dari sahabat, bahkan dari keluarga. Nah, manipulasi sendiri atau sifat manipulatif ya, itu punya ya beberapa ciri-ciri yang emang harus diwaspadai ya. Jadi buat kalian bisa aware kalau misalkan kalian menemukan beberapa sifat yang Mini sebutin, bisa jadi ada kemungkinan orang tersebut emang punya sifat suka memanipulasi alias manipulative person. So, apa aja? Nah, yang pertama itu dia senang banget untuk menyalahkan orang lain. Nah, jadi di sini kebalikan ya. Kebalikan dari yang namanya introspeksi. Kalau kita suka menyalahkan orang lain tanpa melihat kesalahan sendiri, bisa jadi itu merupakan tanda kalau kita itu manipulative person gitu. Jadi apa-apa tuh kita limpahkan aja ke orang lain gitu, tanpa kita lihat dulu, siapa tahu kita yang salah, siapa tahu emang bukan dari orang tersebut gitu. Kayak seolah-olah diri kita itu selalu paling benar dan gak pernah salah gitu. Nah, jadi kelihatan ya kalau misalkan nih orang tuh suka banget ya nyalahin terus, dikit-dikit nyalahin, apalagi yang sebenarnya udah jelas-jelas itu salah dia, tapi dia tetap bersikukuh gitu untuk menyalahkan orang lain. Nah, jadi itu merupakan satu tanda ya yang sering banget kelihatan gitu untuk sikap manipulatif atau sifat ya manipulatif. Kemudian yang kedua itu, iya, dia jarang bahkan gak pernah yang namanya introspeksi diri. Penting ya teman-teman bagi kita semuanya, mengingat bahwasanya kita itu manusia yang gak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, dari lupa, dari khilaf gitu ya. Nah, untuk itu
kita diwajibin buat melakukan evaluasi diri ataupun introspeksi diri atas apa yang telah kita lakukan. Siapa tahu memang ada banyak kesalahan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Nah, hal ini juga bakal berdampak kepada orang lain di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika kita dapat introspeksi atau muhasabah diri atau evaluasi, nah kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama sehingga orang lain juga tidak akan merasakan dampaknya. Banyak hal yang kita lakukan yang secara tidak sadar itu berdampak kepada orang lain. Mungkin mereka merasa sakit hati, mereka tersindir, mereka merasa tidak terima dan sebagainya, tapi kita jarang menyadari itu. Nah, kuncinya apa? Introspeksi. Biasanya, orang yang suka manipulatif itu jarang banget, bahkan gak pernah ya sekali lagi untuk introspeksi diri. Untuk itu, kenapa Mini sebutin di poin pertama, orang manipulatif itu suka banget yang namanya tuh ngejudge dan menyalahkan orang lain tanpa berkaca terhadap diri sendiri. Oke? Lalu poin ketiga yaitu banyak menuntut. Nah, ini nih biasanya mostly ini terjadi di banyak permasalahan dalam hubungan percintaan ya. Karena Mini banyak banget terima cerita kalau ternyata tuh pasangan itu banyak nuntut, minta di ngertiin gitu, minta di respect, padahal dia sama sekali gak pernah respect, gak pernah mau yang namanya ngehargain balik. Tapi dia selalu menuntut pasangannya buat selalu ngehargain dia. Nah, ini contoh yang masif banget ya teman-teman, yang banyak banget Mini temuin. Nah, jadi tuntutan ini tuh kayak banyak banget dan kayak gak ada batasnya gitu. Seolah-olah hidup kita tuh bener-bener diatur sama dia dan bahkan kita sendiri pun gak pernah membuat peraturan seperti itu dalam hidup kita. Jadi orang ini tuh punya kayak menuntut hal besar gitu loh dari diri kita. Padahal kita sendiri gak pernah nuntut apa-apa gitu kan. Ya kita apa adanya dan kita coba untuk respect dia gitu. Tapi di sisi lain karena dia orangnya manipulatif, jadi dia ini emang suka banget nuntut ya teman-teman. Tuntutannya sebesar apa, tapi feedback yang dikasih gak ada. Kan red flag banget ya kayak gitu. Nah, terus habis itu poin selanjutnya yaitu dia senang banget untuk influence kita atau mempengaruhi kita seolah-olah kita itu selalu salah, teman-teman. Nah, kalian pernah nggak berada di posisi dimana ketika lagi berantem hebat, terus kalian itu terus-terusan kayak self-blaming gitu, kayak menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus. Lalu buruknya itu partner kalian ini itu semakin membuat panas keadaan dengan menyalahkan kalian tanpa dia menyadari apapun itu hal atau kesalahan dari dirinya sendiri. Jadi benar-benar kayak dilimpahin gitu kesalahannya itu ke kalian. Masalahnya itu tuh gara-gara kita. Awalnya tuh dari kita. Akar permasalahannya itu dari kita. Pokoknya kita penyebab semuanya gitu. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu gak pernah benar sama sekali teman-teman. Ini nih yang kita bisa lihat secara langsung ya. Kalau emang dari awal nih, dianya itu emang udah gak pernah yang namanya introspeksi, ditambah lagi kebanyakan nuntut dan mempengaruhi kita, mensugesti kita untuk terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Bahkan sampai gak percaya sama diri sendiri, itu udah parah banget. Itu udah pasti orangnya manipulatif banget ya. Dan poin terakhir nih, itu dia tukang bohong teman-teman. Nah, jadi kalau kalian nemu nih tipe-tipe di atas yang udah Mini sebutin, plus dia tukang bohong, udah fix ya, run ya. Pokoknya lari, pokoknya stay away, nggak usah deketin orangnya lagi karena kayaknya ini bakalan punya pengaruh atau resiko yang cukup besar ke depannya. Karena yang dirugiin tuh diri kalian guys gitu. Jadi sikap manipulatif ini sebenarnya bahaya banget, apalagi buat kalian yang gak enakan atau kalian yang emang gak suka ngelawan, lebih suka kayak menikmati proses gitu, itu bakal sulit banget gitu. Mungkin kalau orangnya agak rebel gitu ya, agak suka berontak atau dia suka melawan, itu bakalan bisa lebih
apa ya istilahnya, lebih kayak teratasi gitu. Beda sama orang-orang yang lebih banyak diemnya. Karena mereka udah pasti di awal udah kena dan udah jadi korban gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa punya sifat-sifat di atas nih ya kan, yuk kita introspeksi bersama gitu kan. Tanpa kita sadari, mungkin saja perkataan kita atau sikap kita itu nyakitin orang lain gitu kan. Mungkin sikap kita yang gak pernah introspeksi, suka nuntut banyak ke orang, suka nyalahin orang, bahkan mempengaruhi orang lain untuk menyalahkan diri sendiri. Stop it dan be better ya. Oke. Nah, setelah kita tahu nih beberapa ciri-ciri orang yang dia itu suka banget memanipulasi alias manipulative person, ya, kita ada beberapa tips nih teman-teman yang bisa kalian cobain biar kita itu bisa terhindar dari sifat manipulatif ini yang sangat berbahaya. Nah, sebelum itu Mini bakalan sedikit summarize atau sedikit meringkas ya tentang ciri-cirinya orang yang suka manipulasi. Yang pertama yaitu dia suka banget yang namanya menyalahkan orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Yang kedua, dia nggak pernah yang namanya introspeksi diri. Yang ketiga, dia hobi banget untuk mempengaruhi kita seolah-olah kita yang salah. Ya, jadi mempengaruhi biar kita itu selalu salah gitu, kesannya kita nggak pernah melakukan hal yang benar. Lalu selanjutnya yaitu tukang bohong. Jadi hati-hati nih kalian suka banget bohong ya kan, nggak baik ya temen-temen ya. Jadi buat kalian terapkan kejujuran pokoknya, karena ini akan mendekati sifat manipulatif kalau kalian suka bohong ya. Lama-lama jadi kebiasaan itu nggak baik ya teman-teman. Nah, jadi poin-poin tersebut merupakan ciri-ciri dari orang yang manipulatif. Oke, nah sekarang Mini bakal share terkait tips ya buat kita semuanya biar kita bisa terhindar dari yang namanya sifat manipulatif. Apa aja ya? Nah, yang pertama yaitu adalah respect alias menghormati orang lain. Jadi, teruntuk kalian yang memang suka berdebat atau mungkin ada pendapat yang berbeda sama kalian, kalian boleh kok nggak setuju, kalian boleh kok untuk menolak. Tapi kalian harus bisa respect alias paling nggak mendengarkan lah atau menerima usulannya dia walaupun kita nggak setuju gitu. Maksudnya itu kita nggak selalu denial gitu ya dengan pendapat orang lain. Nyanggah itu boleh kok, mendebat boleh kok, menentang boleh kok. Tapi kalian tetap harus mendengarkan yang namanya opini orang lain ya. Karena kalau kalian mau didengerin, kuncinya kalian harus bisa respect dengan mendengarkan orang lain juga. Oke? Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah evaluasi diri atau introspeksi. Nah, ini adalah opposite atau lawan dari yang sifat manipulatif tadi, yang kita lihat dia nggak pernah yang namanya introspeksi, tapi dia lebih banyak menuntut orang lain. Nah, introspeksi atau evaluasi ini kan pernah Mini bahas ya di podcast sebelumnya. Seberapa penting sih evaluasi itu? Dan apa sih dampaknya untuk masa depan? Banyak ya. Nah, jadi jangan lupa ya senantiasa untuk evaluasi diri dan bermuhasabah agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, maaf ya teman-teman kalau misalkan ada suara samar-samar orang bangunin sahur ya, karena ini mini recordnya sekitar jam 2-an, jadi agak mendekati pagi ya, udah pagi malah ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi dan yang terakhir adalah berempati terhadap orang lain. Nah, setelah kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri atas mungkin beberapa hal yang luput atau hal yang kelupaan atau yang salah, kita harus bisa berempati terhadap orang lain. Jadi misal ada orang nih ya yang lagi kesusahan, kita nggak boleh langsung mencaci, kita nggak boleh langsung mencela atau mengolok-olok ya teman-teman. Kita harus bisa berempati, bagaimana sih kalau kita itu berada di posisi dia? Apakah kita mampu? Apakah kita akan sekuat itu? Apakah kita akan setegar itu? Sehingga dari rasa empati tersebut itu menimbulkan rasa
saling menghargai dan menghormati, yang kita sebut sebagai respect tadi teman-teman di poin pertama. Jadi kalau kalian bisa menerapkan tips-tips ini, ketiga poin ini, mudah-mudahan kalian bisa ya terhindar dari yang namanya sifat manipulatif yang cukup membahayakan aka red flag ini gitu. Nah, jadi mini summarize juga untuk tipsnya. Yang pertama, respect to everyone atau menghormati orang lain, menghargai orang lain. Yang kedua, kalian harus bisa untuk mengevaluasi atau introspeksi diri atas apa yang kalian lakukan. Dan yang terakhir adalah berempati. Jadi kalian yang belum terbiasa untuk berempati kepada orang lain, kalian bisa mencoba ya. Jadi kalian bisa lebih dari hati gitu ngerasainnya gitu. Jadi kalian lebih bisa mengontrol atas apa yang kalian ucapkan dan juga mengontrol perbuatan kalian juga pastinya. Yang mana itu nggak merugikan orang lain. Nah, mungkin itu aja dari Mini Kazon. Maaf ya kalau agak lama podcastnya, semoga ini bermanfaat. Walaupun ini temanya agak berbeda, tetap ada yang bisa diambil ya teman-teman. Okay, maybe that's all from me today. Thank you so much and see you on the next podcast. Bye-bye.